Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas sistem pendukung keputusan dalam rangka review paper terkait dengan metode AHP. Di dalam ini kita tuh menentukan kriteria, alternatif, serta proses pembobotan pada paper, serta ada perhitungan manual dengan metode AHP. Di sini kita beranggota kelompok 4 orang, yang dimana ada saya sendiri, Indah Nuraini AMJ dengan NIM 204, ada Aida Azahra Rahmawati dengan NIM 290, ada Nadila Anjani dengan NIM 310, dan ada Cindy Afia Putri dengan NIM 358. Di sini terdapat link paper yang nanti bisa diakses, dan dari hasil review paper, penerapan metode AHP pada sistem pendukung keputusan pemilihan laptop ini menjelaskan konteks pemilihan laptop dan pentingnya sistem pendukung keputusan yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis AHP untuk membantu konsumen dalam memilih laptop yang sesuai. Dalam kasus ini, penulis pengukuran dalam memilih laptop ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu rumus untuk menentukan rasio konsistensi atau CR, indeks konsistensi dari matriks berordo N dapat diperoleh dengan rumus seperti yang bisa dilihat di dalam paper, di mana CI itu adalah indeks konsistensi, dan serta dapat dilihat di situ. Next, terdapat 3 laptop yang akan dipilih satu terbaik, yang dimana ada HP Statelit, atau di sini kita umpamaan dengan laptop A, terus ada Lenovo G480 sampai 65, atau kita umpamain laptop B dan ada Samsung NP350, kita umpamain laptop C. Terus kedua itu ada pun beberapa kriteria pemilihan laptop. Jadi itu ada kriteria 1 ada harga, kriteria 2 ada ukuran, kriteria 3 ada jenis prosesor, kriteria 4 ada kapasitas memori, dan kriteria 5 ada tipe memori, dan kriteria 6 ada kapasitas hard disk, dan kriteria terakhir adalah aksesoris. Di poin ketiga itu kita menentukan bobot kriteria pemilihan laptop, yang dimana pada bagian ini itu penentuan bobot kriteria pemilihan laptop ini adalah mencari data dari website penjualan laptop seperti di bawah ini. Dapat dilihat di dalam tabel. Di situ ada dari segi kriteria, dan ada prosesornya, kapasitas memori, tipe memori, kapasitas hard disk, dan aksesoris. Terus sesuai dengan data yang ada, maka dilakukan pembobotan dari setiap kriteria sesuai nilai kepentingannya, yang mana sesuai dengan ketentuan metode AHP sebagai berikut. Di mana di dalam A itu ada bobot harga. Mungkin di bagian sini bisa dijelasin oleh saudari Cindy. Baik, di sini dari kriteria harga akan ditentukan bobotnya pada bobot terdiri dari 5 bilangan di AHP, yaitu seperti pada tabel berikut ini. Itu ada harga, bobot, sama keterangannya. Dari murah, sedang, mahal, cukup mahal, dan sangat mahal. Kemudian ada B, bobot ukuran layar. Dari kriteria ukuran layar akan ditentukan bobotnya pada bobot terdiri dari 5 bilangan AHP. Yaitu ada ukuran layar 14 inci, 10 inci, 13 inci, 12 inci atau 11 inci, 17 inci atau 15 inci. Dengan keterangan dari baik sampai sangat baik. Kemudian yang C, itu ada bobot jenis prosesor, di mana itu terdiri dari 5 bilangan AHP. Jenis prosesornya itu ada Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3.
dual core atau core 2 duo, Pentium atau Atom. Kemudian yang D itu ada bobot kapasitas memori, di mana itu kapasitas memorinya ada 8 GB, 4 GB, 3 GB, dan 2 sama 1 GB. Kemudian yang E, bobot tipe memori itu terdapat ada 2, yaitu DDR3 dan DDR2. Kemudian bagian F, bobot kapasitas hard disk, di mana itu terdiri dari 5 bilangan AHP yang terdapat kapasitasnya itu lebih dari 640 GB, 640 GB, 500 GB, 320 GB, dan 250 GB. Kemudian yang G itu ada bobot aksesoris, di mana terdiri kriteria aksesorisnya itu ada dan tidak ada. Lalu dari bobot di atas, maka dapat ditentukan bobot dari pemilihan laptop yang ada, maka bobot pemilihan laptop adalah sebagai berikut ini. Yaitu terdapat kriteria dan alternatifnya berupa HP satelit C840, 1029, Lenovo G4806565, Samsung NP350 dengan kriteria harga, ukuran, jenis prosesor, kapasitas memori, tipe memori, kapasitas hard disk, dan aksesoris. Yang keempat itu ada tahap modeling, di mana itu merupakan pemodelan. Penulis memilih model pendekatannya adalah AHP. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah gambar hierarki keputusannya. Berikut ini adalah gambar hierarki keputusannya, di mana tujuan atau goals-nya itu adalah pemilihan laptop yang terbaik, dan kriterianya itu ada harga, layar, ukuran layar, prosesor, kapasitas memori, tipe memori, kapasitas hard disk, aksesoris laptop. Kemudian alternatifnya itu ada laptop A, laptop B, dan laptop C yang merupakan merek laptopnya. Yang ke B itu tentukan bobot kriteria berdasarkan persepsi pemilih. Penentuan bobot dari kriteria ini ditentukan oleh pengguna atau pemilih yang di mana nilai pembobotan dari skala 1 sampai 9 sesuai dengan minat pemilih. Nah, di sini adalah kriteria 1 harga sama dengan 5, yang berarti lebih penting. Kemudian kriteria 2 itu ukuran layar itu 5. Kemudian kriteria 3 jenis prosesor itu 3. Kriteria 4 itu kapasitas memori itu 5. Kriteria 5 itu tipe memori itu ada 5. Kemudian kriteria 6 dan 7 itu terdapat kapasitas hard disk yang dihasilkan ada 3, kemudian aksesorisnya itu 9, yaitu berarti mutlak penting. Kemudian C, membuat matriks perbandingan kriteria persepsi pemilih. Untuk membuat matriks perbandingan yang sesuai dengan penginputan oleh pemilih dilakukan dengan cara seperti berikut, yaitu membuat matriks perbandingan, membuat matriks nilai kriteria, membuat indeks konsistensi, membuat rasio konsistensi, di mana di sini terdapat tabel bobot keseluruhan kriteria persepsi pemilih. Lalu ada 5, yaitu membuat matriks perbandingan kriteria laptop, di mana ini di tabelnya itu bobot keseluruhan kriteria laptop A, dan ini laptop B, lalu ini adalah bobot kriteria laptop C. Yang keenam, tahap choice. Nah, ini akan dilakukan perbandingan dari setiap kriteria yang ada dengan mengalihkan nilai bobot prioritas dari persepsi pemilih dengan bobot prioritas setiap alternatif laptop dengan cara sebagai berikut. Nah, ini bobot keseluruhan kriteria laptop A, B, dan C. Lalu ini adalah bobot keseluruhan kriteria persepsi. Untuk nilai dari prioritas global didapat dari perkalian antar kolom kriteria alternatif dengan kolom persepsi pemilih berkesesuaian seperti berikut. Untuk laptop A itu sama dengan bobot
kriteria 1 dikali bobot kriteria 1 persepsi plus bobot K2 kriteria 2 dikali bobot kriteria 2 persepsi plus bobot kriteria 3 dikali bobot kriteria persepsi dan sampai ke bobot kriteria 7. Maka untuk laptop A itu sama dengan 0 K.09375 dikali 0.14286 dan seterusnya itu dihasilkan 0.13125. Untuk laptop B dan C menggunakan cara yang sama, maka hasilnya itu adalah untuk laptop A itu prioritas globalnya itu 0,13125, laptop B itu 0,13511, laptop C itu 0,13398. Jadi menurut hasil perhitungan yang dilakukan dari awal hingga akhir, serta didukung dengan penentuan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka disarankan untuk memilih laptop B sebagai pilihan utama dengan nilai tertinggi yaitu 0,13511 sebagai laptop pilihan terbaik atau best choice. Mungkin bisa saya ini ke Indah. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Di sini kami mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami nutup presentasi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.